Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hari ini nggak ada ikan zebranya bro, yang ada malah ikan hitam. Oh ada satu. Oh bertambah ikan zebranya. Halo ikan zebra. Ya nggak apa-apa lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Muhammad. Sallallahu Muhammad ya ikan-ikan. Kayaknya diskusi kita bertambah banyak juga ya. Kemarin saya lihat beberapa video tentang masalah di Indonesia. Pertama yang ingin saya bahas itu ya apa lah, karena semua keburukan sistem yang terjadi di luar Gaza itulah yang menyebabkan genocida Gaza. Dan saya agak kurang senang dengan pernyataan itu. Jadi kemarin kayaknya nih udah viral setahu saya ya, tentang orang yang mau membunuh pegawai Trans TV nggak sih, pegawai TV lah yang mengkritik pesantren. Katanya yang mengolok-olok ulama itu harus dibunuh gitu. Jadi ini cuma ada 2 syarat dalam Allah mengizinkan, karena Allah sudah menuliskan dalam Quran ya, membunuh satu orang manusia dengan cara yang tidak adil itu seakan-akan membunuh seluruh manusia seluruhnya gitu. Karena keturunannya kan dari orang itu kan, sama kita keturunan dari satu orang gitu. Jadi semua keturunannya itu jadi semua orang. Jadi banyak yang hilang kalau kamu membunuh seseorang makanya harus dengan cara yang sesuai gitu. Nah dalam Islam itu cuma ada 2 syarat pembunuhan itu terjadi. Pertama hukum qisas, dan hukum qisas ini nggak bisa langsung dilaksanakan karena ditanya dulu, dikembalikan ke keluarganya apakah keluarganya mau memaafkan. Kalau keluarganya mau memaafkan tinggal berdiat kan. Tapi kalau keluarganya nggak mau memaafkan dan ini sudah terbukti pembunuh ya, makanya jatuh hukum qisas. Itu salah satu syarat itu. Yang kedua itu perang. Jadi kalau udah perang terjadi ya pembunuhan boleh terjadi. Jadi itu cuma 2 syarat pembunuhan itu boleh terjadi. Bagaimana dengan orang yang mengolok-olok itu? Dalam Al-Quran itu sudah disebutkan ya, ada orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah. Nah orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah itu ditinggalkan, nggak dibunuh, nggak ada. Memang syarat dalam Islam itu ketat terkait dengan pengambilan nyawa gitu kan, harus adil, ada alasan yang disesuaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah jadi kalau ada yang mengolok-olok ayat Allah itu ditinggalkan. Dan bagaimana dengan apakah orang Islam itu nggak terima kritik saran ya, teman saya bertanya. Jadi apakah orang Islam itu nggak terima kritik dan saran? Enggak ya, terbalik justru orang Islam itu wajib menerima kritik dan saran, nasihat. Kan watawasabil haq watawasabil sabar ya, menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Jadi menerima nasihat tentang kebenaran atau menerima nasihat tentang kesabaran itu justru wajib. Justru Al-Quran itu kan nasihat sebenarnya. Al-Quran itu kan nasihat bro. Allah mengkritik manusia yang melakukan kekejian. Allah mengkritik manusia yang melakukan penyiksaan. Allah mengkritik manusia yang melakukan ketidakadilan. Justru Al-Quran itu kritik terhadap manusia yang melakukan kejahatan. Jadi lucu kalau umat muslim tidak menerima kritik itu justru menyalahi Al-Quran, karena Al-Quran itu kritik Allah langsung kepada manusia gitu. Supaya kamu berada di jalur yang Allah tetapkan, Allah inginkan. Nah karena jalur itulah yang menciptakan harmoni, seperti Allah menciptakan bumi dengan harmoni. Jadi bukti bahwa Allah menciptakan bumi dengan keseimbangan, bukti bahwa tubuh kamu itu seimbang dengan berbagai sistem yang ada di dalamnya, bukti bahwa Al-Quran itu memang diturunkan untuk keseimbangan sosial dalam manusia itu sendiri, agar mereka menciptakan bumi yang masyarakatnya itu menciptakan keharmonisan, keseimbangan antara satu sama lain. Makanya uang kertas yang menyebabkan kemiskinan yang terlalu parah dan kekayaan yang terlalu tinggi ini
kekacauan, bukan keharmonisan. Ini ketidakseimbangan justru, makanya seharusnya ini haram gitu. Tapi wallahu alam, karena kita juga sudah tahu kalau Zionis kalah kan uang kertas juga kan hangus. Rasulullah juga sudah mengatakan. Kayaknya orang umat Islam yang tahu pasti udah berlomba-lomba membeli emas ya. Karena kita bakal kembali ke emas nanti, tapi ya wallahu alam lah. Sebenarnya saya hanya karena ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Imam Mahdi itu bisa jadi datang 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Waduh, 10 tahun lagi genosida Gaza masih berlanjut, itu nggak ada keburukan yang lebih buruk dari itu. Seakan-akan kamu nggak mengerti gitu, bahwa kamu itu dipakai untuk melakukan kejahatan. Jadi kita di luar Gaza ini jadi seperti bebannya rakyat Gaza kan, beban rakyat Gaza, karena kamu memberikan makanan ke mereka, tapi kamu memberikan senjata ke musuh-musuh Gaza lewat pemerintah yang membangun hubungan ekonomi dengan pemerintah mereka lewat US dollar. Jadi kita ini yang di luar Gaza justru jadi beban beban jadi warga Gaza, cuman nggak sadar dan tidak mau mengakui. Tapi sudahlah, wallahu alam. Yang pertama, jadi umat Islam itu wajib menerima kritik dan saran. Kalau ada yang buruk ditinggalkan, kalau ada yang baik ya diambil. Yang kedua itu masalah sebenarnya sih agak kurang yang setahu saya yang dilakukan trans itu kayaknya pernyataan yang salah itu adalah menyamaratakan ya. Artinya dia mengatakan semua pesantren enggak sih? Kalau dia mengatakan bahwa semua pesantren itu jahat, maka itu kalimat yang salah. Sama seperti orang yang mengatakan semua umat Islam itu jahat ya. Padahal Islamnya yang benar, cuman umat Islamnya yang enggak menuruti aturan-aturan Islam. Pada pergi ikan zebranya. Ada kepiting bro. Tuh lihat ada kepiting. Kenapa lah mereka pergi? Tapi sudahlah. Jadi sebelum ini overheat, apalagi ya? Oh ya, kemarin saya juga lihat sebuah video yang mengatakan hapus Indonesia apa itu ya? Kayaknya itu Indonesia berbicara apa sih? Pokoknya itu semacam acara diskusi ya, diskusi politik kayaknya itu. Dan dia bilang acaranya harus dihapus karena acara itu membuat orang lain saling bertengkar dan menyulut kebencian katanya. Jadi ini sesuatu yang salah ya. Ini sesuatu yang salah. Diskusi itu acara gitu, bukan siapa. Jadi kalau misalnya ada terjadi pembakaran gitu, bukan, kayaknya nggak tepat ini. Apa yang tepat ya? Oh, misalnya ada orang yang mencuri. Kemudian kita berdiskusi untuk menemukan bagaimana. Enggak ya, kayaknya analoginya salah. Saya ganti saya ganti. Misalnya ada sebuah barang, kita tinggal di sebuah tempat ini dipimpin oleh seseorang. Nah, ternyata seseorang ini mengelola tempat ini dengan cara yang salah gitu. Nah, kita buat sebuah forum diskusi bagaimana cara mengantisipasi, menyelesaikan kerugian ini. Yang satu bilang yang tanggung jawab yang buat masalah, yang satu enggak. Pokoknya yang semua orang harus bertanggung jawab atas masalah. Kembali ikan zebranya kembali. Halo ikan zebra. Jadi lucu ketika kamu menyalahkan diskusinya gitu. Diskusi itu kan tempat berbicara, tempat menuangkan ide. Jadi bukan tempatnya yang jadi dia nggak berfokus kepada masalah sebenarnya. Yang dia fokuskan itu adalah yang menimbulkan yang menimbulkan amarah. Jadi dia mencari alasan lain atas
kesalahannya sendiri, karena dia termasuk bagian dari golongan yang mendapatkan keuntungan dari kerugian atas wilayah tersebut misalnya. Berarti memang dia mengakui bahwa dirinya itu mendukung yang salah sebenarnya, karena dia menginginkan hancurnya diskusi untuk menutup diskusi. Berarti dia tahu bahwa dia berada di pihak yang salah. Dia mengakui bahwa dirinya yang berada di pihak yang salah karena dia nggak mau membuka diskusi. Jadi dia mau menutup diskusi karena dia mendukung pihak yang salah ya. Justru ketika kita membuka diskusi, kita mau mencari kebenaran. Makanya semua orang mengeluarkan opininya dan kita mencari sebuah kebenaran yang benar untuk dilakukan. Dan tentu saja dalam Islam itu jelas ya, orang yang mencuri kan tanggung jawab, potong tangan. Jadi ya sudahlah. Yang terakhir, seperti kemarin saya melihat sebuah podcast ya. Orang itu bilang ada satu keluarga di Gaza itu, kayaknya itu di West Bank ya, diculik sama Zionis. Memang orang-orang yang diculik Zionis itu kebanyakan orang West Bank. Innalillah ya. Bayangkan itu keluarga yang saya lihat di foto itu anak kecil semua, nggak ada bapak. Yang paling tua itu kayaknya remaja, sama nenek-nenek kayaknya satu, sama ibu-ibu. Bayangkan anak kecil, baru itu perempuan ya, dua perempuan kayaknya dua. Bayangkan anak kecil dikasih ke pedo-pedo kan. Zionis kan pedo. Aduh, menjadikan lah ya. Inilah yang menyedihkan kalau umat muslim jadi pengecut gitu. Jadi offside, seperti orang main bola, bolanya itu nggak ke gawang, bolanya itu ke penonton. Jadi inilah bukti kepengecutannya umat muslim itu. Sampai anak kecil harus menghadapi akibatnya. Anak kecil harus merasakan keburukannya akibat dari kepengecutan umat muslim itu sendiri. Atau mungkin ketidakpahaman mungkin ya, karena merasa benar mungkin, pastinya memang merasa benar ya, sehingga mereka merasa mereka bukan bagian dari pelaku genosida ini. Padahal kejahatan Zionis itu nggak bisa lepas kalau nggak ada US dollar. Yang paling buruk itu ketika umat muslim percaya bahwa sistem yang dibangun puluhan tahun oleh Zionis itu lebih kuat daripada Allah. Ini justru melemahkan la ilaha illallah. Jadi lucu lah umat muslim ini yang saat ini ya, adalah umat yang lucu. Oh ya, ada satu yang saya mau komentari sebenarnya, mumpung teringat. Sebenarnya saya lupa nonton kembali videonya. Jadi masalah cium tangan ya, saya sendiri itu tergantung sebenarnya ya. Kalau misalnya cium tangan itu bukti kamu menyembah ulama, nah itu sudah salah ya, karena menyembah selain Allah itu syirik. Kafir. Tapi kalau itu bukti penghormatan, sebenarnya nggak masalah sih, tapi saya sendiri kurang suka. Kalau saya kurang sepakat dengan cium tangan itu ya. Mungkin orang tua mungkin sama kan, ulama orang tua juga kan. Jadi kalau memang itu sebatas penghormatan mungkin nggak masalah ya. Cuman saya sendiri sebenarnya kurang suka, karena saya sendiri juga nggak mau dicium tangannya, karena takut merasa sombong gitu kan. Jadi menghindari kesombongan itu buat saya lebih utama daripada menawarkan kesombongan itu. Kalau saya sendiri ya kurang sepakat sebenarnya. Tapi walau alam, kalau misalnya mereka merasa penghormatan biasa-biasa aja, bukan penyembahan, mungkin nggak masalah ya. Tapi kalau penghormatan itu menimbulkan kesombongan, itu akan jadi masalah nanti. Karena iblis masuk neraka itu karena kesombongan. Dan ya, walau alam, sampai kapan Allah akan menjadikan apa yang dikatakan Rasulullah itu menjadi kenyataan, itu adalah sesuatu yang paling saya tunggu berarti. Tapi walau alam, wah besar banget ikan zebranya.
Sayang sekali ya, manusia seperti tidak memahami bahwa ciptaan Allah yang luar biasa itu bukti betapa lemahnya diri manusia. Bahkan kekuatan jin sebenarnya bisa jadi lebih besar, tetapi mereka diciptakan untuk menjadi makhluk yang tersembunyi. Manusialah yang dipilih untuk menjadi khalifah. Dan ketika kamu overheating dia, ketika kamu lebih memilih untuk membiarkan kejahatan dan menjadi bagian dari kejahatan itu karena ketidakpahaman kamu, dan mungkin lebih tepatnya ketidakmauan ya untuk memahami, merasa benar dengan apa yang kamu lakukan, padahal jelas-jelas anak kecil udah merasakan dampaknya. Kita ini umat muslim itu seperti satu barisan lah. Barisan depan siapa, barisan tengah siapa, barisan belakang siapa. Barisan depan kan para mujahid ya, yang melindungi barisan tengah. Misalnya calon-calon mujahid, yang barisan belakang itu kan anak-anak, orang tua yang dilindungi. Tapi bayangkan barisan belakang ini kena gitu, berarti barisan depannya ngapain dong? Barisan depannya kurang terlemahkan. Ada yang salah dengan barisan depannya itu, karena kita itu satu barisan, umat Islam satu barisan. Bagian depannya itu ya para mujahid. Kalau sampai tembus ke belakang berarti ada yang salah dengan barisan paling depan. Nah, kita ini yang di luar umat muslim, di luar Gaza ini, umat muslim yang di luar Gaza ini yang menjadi salahnya gitu. Karena kamu memberikan profit ke musuhnya, keluarga Gaza, dengan membiarkan pemerintahanmu membangun hubungan ekonomi dengan pemerintah mereka dan menggunakan US dollar. Yang lebih parah itu dan antara pakai orang dari BlackRock kan. BlackRock itu kan Zionis ya. Dan BlackRock itu juga namanya BlackRock kan Hajar Aswad tuh, batu hitam. Tapi ya sudahlah. Sampai kapan kejahatan ini berlangsung? Kalau bukan manusia yang mengambil tindakan untuk berusaha menghentikan ini, maka Allah yang akan menetapkan. Dan kalau Allah yang menetapkan ya tahu sendiri, seperti kaum Lut, Nabi Lut dan orang-orang beriman diselamatkan, yang lain diratakan. Kalau kamu menjadi bagian dari kejahatan genosida ini, siap-siap menjadi bagian yang diratakan berarti. Ya Allah alam. Makanya kamu harus sadar bahwa yang menjadi alasan utama kenapa mereka bisa menciptakan perang senjata itu karena riba, overheat ya. Mungkin saya jelaskan di hari Minggu mungkin. Ya Allah alam.